Gama langsung berlari ke arah Siska, berusaha untuk mencegah Siska melakukan hal yang kejam. Siska, tunggu sis, jangan lakukan itu, teriak Gama dari kejauhan sambil mencegah Siska. Sesaat kemudian, Siska pun dengan sekuat tenaga hendak melemparkan Pak Asmat ke dalam api itu. Sis, jangan, teriak Gama sambil terus mengejar, namun sepertinya tak akan sempat. Terdengar sayup-sayup suara azan yang digaungkan oleh Harun dari dalam surau. Sontak Siska yang mendengar lantunan azan itu pun langsung terduduk, tak jadi melemparkan Pak Asmat ke dalam api. Siska terdiam memandang langit malam itu. Perlahan-lahan emosinya yang memuncak kini berangsur-angsur reda. Namun emosi itu digantikan oleh kesedihan yang mendalam dan sangat menyayat hati. Dalam benaknya kini hanya terbayang wajah ibunya dan Mang Mamat. Kini giliran Siska kembali yang menangis. Tangis Siska pecah karena perasaan sedih kembali menggerogoti hatinya. Gama yang menyaksikan itu langsung mempercepat larinya dan langsung memeluk Siska yang menangis sesenggukan. Badira yang tadi memasuki tubuh Siska kini perlahan-lahan keluar. Jujur saja, bahkan Badira pun tak mampu mengendalikan Siska jika Siska benar-benar dalam mode murka. Selama di dalam tadi, Badira berkali-kali mencoba meredamkan amarah Siska, mencoba menenangkan Siska agar tak tenggelam dalam lautan amarah dan emosi. Karena sesungguhnya emosi dan amarah yang meluap-meluap akan mempersempit hati dan begitu disukai setan. Sudah sis, sekarang udah selesai. Pak Asmat udah kalah sis, ucap Gama menenangkan. Siska sembari mengelus pucuk kepala Siska. Pak Asmat yang sudah babak belur kini merangkak dengan berusaha mendorong tubuhnya menggunakan kaki. Entah kemana kini kekebalan dan kekuatan fisik yang tadi dibangga-banggakan olehnya. Bahkan kini untuk bergerak saja, tubuh Pak Asmat terasa sakit luar biasa. Angin kini berhembus semakin kencang. Awan-awan pekat kini menutupi cerahnya langit yang bertabur bintang. Mungkin hal ini disebabkan oleh gesekan energi yang terjadi karena pertarungan Basura dan Darsan di alam jin. Di alam jin, Basura dan Darsan bertarung habis-habisan. Keduanya sama-sama mengguguli satu sama lain. Namun lama-kelamaan, Darsan merasa kewalahan karena menahan serangan Basura bertubi-tubi. Karena besarnya energi pertarungan yang dihasilkan keduanya, Istana Barja pun sampai terkena dampaknya. Suara dan getaran yang dihasilkan oleh pertarungan Basura dan Darsan membuat para pasukan Barja mengetahui adanya pertarungan di wilayah ini. Pasukan Barja pun bergerak mencari tahu di mana asal pertarungan ini. Darsan menyerang, kesakitan ketika taring Basura kini menancap di bahu sebelah kanannya. Basura lalu mencabik-cabik tubuh Darsan, bak harimau lapar yang mendapatkan mangsa. Puncaknya, Darsan pun membanting tubuh Darsan hingga membuat dentuman yang cukup keras. Darsan yang terluka serta kehabisan tenaga hanya terdiam memandangi langit, menanti Basura yang datang padanya dan mengambil nyawanya. Dan benar saja, Basura pun datang menghampiri tubuh Darsan yang sudah remuk redam. Tubuh Basura juga tak jauh berbeda kondisinya. Bahkan luka menganga dan bekas cambukan di tubuhnya. Tunggu apa lagi Basura? Tolong habisi aku sekarang juga, ucap Darsan yang parau dan lemah. Dasar kau lemah. Di mana semangat menggebu-gebumu yang dulu kau tunjukkan padaku? Jawab Basura. Tak lama kemudian, pasukan Barja terlihat dari kejauhan. Tuanku, mereka datang, teriak anak buah Basura. Ayo kita pergi. Jika bertarung sekarang akan berdampak bagi dunia manusia.
Ucap Basura menyuruh anak buahnya melarikan diri. "Bunuh aku dulu," teriak Darsan mencegah Basura pergi. Basura menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah Darsan yang masih terkapar. "Kumohon, bunuhlah aku sekarang, Basura. Jika kau membunuhku, aku akan sangat berterima kasih padamu." Perlahan air mata Darsan mengalir dari kedua matanya. "Jika kau membunuhku, aku tak perlu lagi disiksa oleh Barja. Jika Barja tahu aku gagal ke dunia manusia, dia akan menyiksa dan membunuhku dengan cara yang lebih menyakitkan. Lebih baik aku mati di sini dan mati dengan cara terhormat di tanganmu," ucap Darsan lagi. "Ah, sialan kau Darsan," ucap Basura lagi menghampiri Darsan kembali. Dengan cepat, tubuh Darsan diangkat oleh Basura ke punggungnya. Kemudian Basura berlari mundur bersama pasukannya. Darsan yang digendong Basura perlahan-lahan tak sadarkan diri. "Sial, kenapa aku bisa menyelamatkan jin ini?" gerutu Basura sambil menggendong tubuh Darsan. Basura sendiri pun tak tahu kenapa hatinya bisa terenyuh melihat Darsan yang memohon-mohon seperti itu. Bahkan Basura sendiri bingung jawaban apa yang nanti harus disiapkan ketika Badira menanyakan mengapa dirinya bisa menyelamatkan Darsan. Siska yang kini sudah reda tangisnya memandang ke arah Pak Asmat yang mengesot-ngesot di tanah mencoba untuk melarikan diri. Namun bahkan tubuh Pak Asmat hanya bergeser setengah meter dari posisinya. Meskipun sudah berusaha bergerak dan menjauh dari Siska dan Gama. Siska lalu bangkit dan berjalan menghampiri Pak Asmat, memandangi pria tua itu yang kondisi sudah babak belur. Kedua tangannya yang patah hanya bisa terkulai tak berfungsi. Sayup-sayup masih terdengar suara merdu azan yang dilantunkan oleh Harun di bawah sana. "Dengarkan Pak, lantunan azan yang merdu itu. Azan yang dulu selalu Kiai Abdullah lantunkan saat masuk waktu sholat di surau," ucap Siska mencoba berbicara dengan Pak Asmat. "Dulu kampung kita begitu indah Pak. Setiap sore anak-anak berlomba-lomba ke surau untuk belajar mengaji pada Kiai Abdullah. Setiap masuk waktu sholat, para warga langsung antusias datang surau untuk sholat. Para warga bahagia tinggal di kampung ini. Meskipun serba kekurangan, tapi mereka tetap bahagia karena hidup mereka semata-mata hanya mengharap ridho Allah Pak." "Ah, diam kau Siska. Jangan mencoba menasehatiku. Apa gunanya beribadah jika tetap miskin? Hidup susah. Kalian semua bodoh. Menyembah yang bahkan tak terlihat wujudnya," bentak Pak Asmat. Hati Pak Asmat sudah terlanjur membatu. Mau selembut apapun Siska mencoba berbicara dengan Pak Asmat, tetap saja Pak Asmat keras kepala. Bahkan di kondisi yang tidak berdaya sama sekali, Pak Asmat pun tetap kekeh pada pendiriannya. Siska kemudian diam karena berbicara pada Pak Asmat juga percuma. Siska kemudian bangkit dan berjalan sendirian menuju altar. Gama yang melihat Siska melangkah ke altar sudah paham dengan apa yang menjadi tujuan Siska. Gama pun lalu mengambil tali yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian mengikat tubuh Pak Asmat. Pak Asmat mencoba berteriak dan memberontak karena menahan sakit pada kedua tangannya karena dililit tali oleh Gama. Gama mengikat tubuh dan kaki Pak Asmat hingga Pak Asmat sama sekali tak bergerak. Setelah itu, Gama lalu membantu para warga untuk melawan para pengikut yang tersisa. Sedangkan Siska yang kini sudah mencapai altar pemujaan pun langsung mengobrak-abrik seluruh sesajen dan kepala kerbau serta kepala kambing yang menjadi sesajen itu. Siska lalu melemparkan semua kepala-kepala hewan itu ke dalam api unggun. "Tidak, jangan lakukan sesajenku!" teriak Pak Asmat yang menyaksikan aksi Siska mengobrak-abrik semuanya. Selanjutnya,
Siska lalu mengambil obor-obor yang tersangkut di dinding altar itu, lalu melemparkan semua obor-obor itu di altar pemujaan itu. Api kini menjalar ke semua bagian altar tersebut, dan api pun mulai melahap altar pemujaan itu. Tak puas hanya membakar, kini Siska beralih ke bangunan yang berada di dekat altar. Siska mengambil semua obor-obor yang bergantung di dindingnya. Satu persatu obor itu Siska lemparkan ke dalam bangunan tersebut, hingga obor-obor itu habis tak tersisa. Perlahan namun pasti, api-api mulai menjalar ke seluruh bangunan, membakar semua apapun yang dilaluinya. Lama-kelamaan, api pun mulai membesar hingga melahap seluruh bangunan itu. Pertarungan antara penjaga dan para warga pun terhenti ketika api yang kian membumbung tinggi itu perlahan-lahan mengeluarkan hawa panas. Semua perhatian mereka kini tertuju pada Siska yang berjalan menuju ke arah mereka, membelakangi kobaran api yang membakar bangunan itu. Siska lalu tiba-tiba berlari ke arah para penjaga dan pengikut Pak Asmat yang masih tampak belum mampu diatasi oleh para warga. Siska lalu mengambil pisau kecil yang terselip di pinggangnya, kemudian menyerang ke musuh yang masih tersisa. Dengan cepat, Siska mulai menerjang dan menusukkan pisau kecil itu ke arah kaki-kaki musuh. Bak menari dengan lincah, kini Siska dengan mudahnya melukai dan menyerang para pengikut Pak Asmat. Serangan dan tebasan golok dari mereka dengan mudah dapat dihindari oleh Siska. Pisau kecil yang di kiri dan kanan tangan Siska dengan cepat langsung menancap di kaki-kaki mereka. Satu persatu para musuh tumbang, karena Siska yang menyerang secara kilat dan membabi buta. Semua para pengikut dan penjaga hendak melarikan diri, namun usaha mereka sia-sia, karena kini mereka telah terkepung oleh warga. Warga pun mulai membantu Siska untuk melumpuhkan musuh yang tersisa. Nafas Siska ngos-ngosan ketika selesai membabat habis semua para musuh di bukit itu. Para musuh yang berhasil dilumpuhkan kini diikat oleh warga. Semuanya tak dapat bangkit ataupun berlari akibat luka tusukan yang dibuat Siska di kaki mereka. Siska terduduk lelah karena sudah kehabisan tenaga. Tenaga dan staminanya benar-benar terkuras habis, namun terbayarkan dengan kemenangan mereka malam ini. Gama yang sudah selesai membantu warga mengikat semua musuh, kini datang menghampiri Siska sambil membawa botol air mineral. "Sis, kamu gak apa-apa kan? Coba minum dulu," ujar Gama sambil memberikan botol air itu pada Siska. Siska langsung menenggak air itu karena memang sangatlah haus. "Makasih Gam," ucap Siska sambil membalikan botol air itu pada Gama. "Kamu gak apa-apa Gam?" tanya Siska ketika melihat Gama selalu memegangi perutnya. "Enggak sis, aku baik-baik aja kok," jawab Gama. "Enggak gimana? Sini coba lihat," ucap Siska sembari membuka paksa baju Gama untuk melihat keadaan perut Gama. "Enggak sis, aku gak apa-apa," jawab Gama sambil menahan tangan Siska yang membuka paksa bajunya. Namun karena Siska terus memaksa, Gama pun tak bisa apa-apa. Siska lalu menyingkap baju Gama untuk memeriksa keadaannya. Dan benar saja, begitu baju Gama disingkap, terlihat luka memar membiru dari pinggang hingga ke punggung bagian belakang. "Aduh," pekik Gama ketika Siska menyentuh luka memarnya. "Ini gak apa-apa sis, mungkin karena tubuhku menghantam altar tadi," ucap Gama namun sambil meringis. "Bentar-bentar Gam, aku ambil kotak obat dulu. Di dalamnya ada salep sama anti nyeri bentar ya," ujar Siska lalu bergegas mengambil ranselnya. Siska memang berbeda dari manusia lainnya. Selain tahan banting, Siska juga mempunyai stamina yang kuat dan lebih cepat pulih. Mungkin karena Badira selalu melindunginya. Berbeda dengan Gama
yang ketika tubuhnya terlempar dan menghantam bangunan altar tentu akan menyebabkan lebam dan memar. Bahkan benturan itu beresiko luka dalam. Mungkin itu sebabnya Gama selalu meringis memegangi perut sebelah kanannya. Siska pun mengoleskan salep khusus memar ke bagian tubuh Gama yang kini tampak membiru dan bengkak. Sesekali Gama meringis, menahan sakit karena nyeri di tubuhnya. Siska pun memberikan pil anti nyeri yang sebelumnya sudah disiapkan Siska untuk berjaga-jaga. Istirahat dulu di sini, Gam. Aku mau membantu mengobati warga yang terluka dulu, Gam, ucap Siska. Gama pun tersenyum sambil mengangguk, membiarkan gadisnya berlalu menuju ke para warga yang terluka. Beberapa waktu sebelumnya, sementara itu, Fajar dan Ruri yang berhasil meringkus semua penjaga dikejutkan dengan para wanita dan kolega Pak Asmat yang tampak berlarian menuruni bukit. Pasti Gama dan Siska sudah mulai, ujar Ruri pada Fajar. Cepat, kita harus menyelamatkan gadis itu, Dek, ajak Fajar. Fajar pun mengumpulkan warga yang masih tersisa untuk ikut serta dalam upaya menyelamatkan gadis itu. Fajar, Ruri, dan 20 orang lainnya kini mengikuti Fajar untuk bergerak menuju jalanan di mana tempat akses turun naiknya bukit itu. Mereka pun bersembunyi di antara semak-semak untuk menunggu kedatangan orang-orang itu. Tak berapa lama kemudian, para kolega dan wanita-wanita pengikut Pak Asmat kini sudah tiba di kaki bukit. Tolong, lepaskan saya. Lepaskan saya, Bu. Saya capek. Terdengar sayup-sayup ratapan tangis dari gadis itu. Gadis itu terlihat diapit oleh istri Pak Asmat dan beberapa wanita lainnya. Ruri dan Fajar pun bersiap-siap bergerak untuk menolong gadis itu. Saat suara gadis itu semakin mendekat, Fajar dan Ruri serta warga yang tersisa menghadang mereka. Langkah segerombolan orang yang mencoba melarikan diri itu pun langsung terhenti ketika dicegat oleh kelompok Fajar dan Ruri. Siapa kalian? Berani-beraninya menghalangi jalan kami. Minggir, bentak istri Pak Asmat. Lepaskan gadis itu, Bu, ucap Ruri. Tidak, dia adalah persembahan untuk Tuan Barja. Kalian tidak boleh ikut campur, jawab istri Pak Asmat tersebut. Lepaskan selagi saya berbicara baik-baik pada kalian semua, bentak Ruri yang mulai tersulut emosi. Kalau saya tidak mau, memangnya kau mau apa? Hah? Tantang istri Pak Ahmad pada Ruri. Ruri yang geram langsung berjalan mendekat dan langsung mendaratkan tangannya di pipi istri Pak Asmat. Plak, kamu berani menampar saya? Teriak istri Pak Asmat sambil memegangi pipi kirinya yang memerah. Iya, Bu, saya berani. Kenapa? Ruri kini tampak lebih mengeraskan suaranya. Para wanita pengikutnya Pak Asmat pun tak tinggal diam. Mereka semua berupaya membantu istri Pak Asmat dengan hendak menjambak rambut Ruri. Namun Ruri dengan cepat mengelak ketika tangan-tangan wanita itu hendak meraih rambutnya. Hentikan! Jangan berani-beraninya tangan kotor kalian menyentuh istri saya, bentak Fajar yang seketika membuat mereka terdiam. Pak, tolong Pak, ringkus mereka Pak, pinta Fajar kepada para warga yang membantu. Para warga pun dengan cepat mengamankan wanita-wanita itu. Ah, tidak, lepaskan! Teriakan para wanita itu ketika para warga mencoba meringkusnya. Para kolega Pak Asmat pun kemudian melipir dan lari dari sana, meninggalkan para pengikut wanita yang diringkus oleh para warga. Para warga sedikit kewalahan karena tidak mungkin bila melakukan kekerasan pada wanita. Meski beberapa kali mereka mencakar dan menjambak para warga, tetapi para warga sama sekali tak melawan balik. Istri Pak Asmat yang melihat kerusuhan itu langsung menyeret gadis itu pergi. Ruri yang tak tinggal diam langsung mengejar kemana perginya istri Pak Asmat.
Sementara Gama dan beberapa warga lain mengejar para kolega Pak Asmat yang melarikan diri. Gadis itu ditarik tangannya dengan paksa oleh istri Pak Asmat. Mau tak mau, gadis itu tetap memaksakan langkahnya karena diseret. Kalau aku menumbalkanmu, putriku akan hidup kembali. Tuan Barja pasti mengabulkan permintaanku untuk menghidupkan lagi putriku, ucap istri Pak Asmat yang beracap seperti orang gila. Gadis itu lemas, suaranya sudah habis karena teriak-teriak dari tadi. Gadis itu hanya bisa pasrah menantikan apa yang akan dilakukan istri Pak Asmat selanjutnya. Ruri mempercepat langkahnya, mengejar istri Pak Asmat yang berlari di dalam kegelapan. "Bu, berhenti Bu, kasihan gadis itu," teriak Ruri berusaha memanggil yang masih terus saja berlari sambil menarik tangan gadis itu. Ruri lalu mengeluarkan pisau kecilnya, bermaksud melemparkan pisau kecil itu ke arah kaki istri Pak Asmat. Namun karena gelap, Ruri takut salah sasaran. Ruri khawatir akan mengenai kaki gadis itu bila memaksakan dirinya untuk melemparkan pisau kecil itu. "Ah, sial, gimana ini?" gerutu Ruri yang masih mengejar istri Pak Asmat. Gadis itu terjatuh karena tak sanggup lagi melanjutkan langkahnya. Gadis sialan, cepat bangun, jangan menyusahkanku," ucap istri Pak Asmat sambil menendang gadis itu. "Ah, sakit Bu. Ampun, saya udah gak sanggup lagi Bu. Saya capek," rintih gadis itu. Melihat itu, Ruri pun makin mempercepat langkahnya. Istri Pak Asmat yang panik melihat kedatangan Ruri langsung mencabut tusuk konde miliknya. "Jangan mendekat. Kalau kau berani mendekat, akan aku bunuh gadis ini," ucapnya seraya mendekatkan tusuk konde itu ke arah leher gadis itu. Ruri yang melihat tindakan istri Pak Asmat langsung menghentikan langkahnya. "Bu, sudahlah, sudahi semua ini. Tolong lepaskan gadis itu," bujuk Ruri. "Tidak, berapa kali kau harus kujelaskan kalau gadis ini dipersembahkan akan bisa menghidupkan kembali putriku," ucap istri Pak Asmat yang masih kekeh dengan pendiriannya. Ruri masih mencoba tenang, memikirkan langkah apa yang akan diambil jika dalam situasi terdesak seperti ini. Perlahan-lahan, Ruri mencoba melangkah mendekat. "Jangan mendekat," bentak istri Pak Asmat sambil menekankan tusuk konde itu ke leher gadis itu. Kembali gadis itu terpekik kesakitan. "Sial, gimana ini?" gumam Ruri dalam hati. "Ayo bangkit," ucap istri Pak Asmat sambil menarik paksa gadis itu. Dengan bersusah payah, gadis itu pun mencoba bangkit karena ditarik paksa oleh istri Pak Asmat. Dengan cepat, gadis itu menggigit tangan istri Pak Asmat yang sedang mengarahkan tusuk konde ke lehernya. Aduh, dasar gadis sialan!" yang tanpa sengaja menjatuhkan tusuk konde itu. Ruri yang tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini langsung berlari ke arah istri Pak Asmat dan melayangkan tendangan di perut istri Pak Asmat hingga ia terjatuh tersungkur. Ruri lalu langsung menarik tangan gadis itu untuk melarikan diri. Namun istri Pak Asmat yang masih tersungkur dengan cepat menahan kaki gadis itu agar tak dibawa kabur oleh Ruri. "Kak," panggil gadis itu ketika langkahnya tertahan oleh cengkraman tangan istri Pak Asmat. Ruri yang sudah habis kesabarannya langsung menendang wajah istri Pak Asmat. Kini ia kembali tersungkur. Kini cengkraman tangannya terlepas dari kaki gadis itu. Bukannya pingsan, istri Pak Asmat malah tertawa terbahak-bahak. Kini suara tawa istri Pak Asmat semakin melengking. Darah yang keluar dari bibirnya yang pecah akibat ditendang oleh Ruri malah dengan rakus dijilat olehnya.
Sanggulan rambutnya yang terlepas kini sudah tergerai, mengembang, kini menutupi separuh wajahnya. Tawanya kini semakin nyaring, seiring lebarnya mulut yang terbuka menampakkan deretan gigit yang berdarah-darah. Auranya kini menjadi berbeda dari sebelumnya. Gadis itu yang menyaksikan sikap perubahannya langsung berlari bersembunyi di belakang tubuh Ruri. Angin yang semakin kencang berhembus mampu meremangkan bulu kuduk. Perlahan-lahan, istri Pak Asmat bangkit, namun kali ini tidak seperti biasanya. Gerakan tubuhnya patah-patah, sambil terus tertawa memperlihatkan mulutnya yang berdarah-darah. Tidak terdengar lagi umpatan dan makian yang keluar dari mulutnya seperti tadi. Kini sikapnya aneh. Hanya tertawa-tawa saja. Ruri menelisik ke arah wajahnya. Dengan merinding, Ruri menyaksikan bola matanya kini tiba-tiba memutih semua. Merasa bergidik ngeri, Ruri lalu menarik tangan gadis itu untuk lari dari sana. Dengan gerakan yang patah-patah, kini mulai mengejar ke arah Ruri dan gadis itu. "Ayo lari!" teriak Ruri sambil menarik gadis itu. Kini gantian Ruri yang dikejar-kejar oleh istri Pak Asmat. "Ya Allah, astagfirullahaladzim, kok bisa gitu ya? Apa kesurupan?" ucap Ruri sambil berlari. "Kak, aku udah gak kuat, Kak. Aku capek." Gadis itu mengeluh. "Ayo, kamu harus kuat. Kamu mau dibunuh sama wanita gila itu? Hah?" jawab Ruri sambil masih menarik gadis itu. "Tapi aku udah gak kuat, Kak," ucap gadis itu sambil perlahan langkahnya melambat. Ruri menoleh ke belakang. Terlihat istri Pak Asmat mengejar mereka, namun dengan posisi seperti kerah, berlari menggunakan kedua kaki dan tangan. "Ayo cepat, dia mendekat," ucap Ruri sambil terus berlari. "Kemana sih ini jalannya tadi?" ucap Ruri yang panik karena merasa tak menemukan jalan utama. "Kak, aku udah gak kuat," ucap gadis itu sambil ngos-ngosan. Dan tak lama kemudian, gadis itu pingsan. "Astagfirullah, gimana ini? Hei, bangun dek, bangun," ucap Ruri sembari menepuk-nepuk pelan pipi gadis itu. Tak lama kemudian, terlihat sosok istri Pak Asmat yang berlari mendekat ke arah mereka. "Sial, gimana ini?" ucap Ruri kini pasrah, namun mencabut kembali pisaunya yang terselip di pinggangnya. Ruri memasang kuda-kuda untuk menyerang, yang sepertinya akan melompat dan menerjangnya. Tawa istri Pak Asmat kian mendekat dan bruk, istri Pak Asmat langsung menerjang Ruri. Ruri yang sudah bersiap-siap dapat menghindar dari terjangan istri Pak Asmat. Istri Pak Asmat yang berguling di tanah kini bangkit lagi dan langsung menyerang Ruri kembali. Ruri menangkis cakarannya dengan pisau di tangannya. Dia tak berhenti sampai di situ. Dengan cepat, kini Ruri lalu melemparkan bubuk racikan yang dibawanya itu kepada istri Pak Asmat. "Ah, panas, panas!" teriaknya sambil menggelupur di tanah. "Nggak salah lagi, dia pasti kesurupan," gumam Ruri ketika menyaksikan istri Pak Asmat menggeliat kepanasan. Ruri lalu melemparkan lagi bubuk itu ke arah istri Pak Asmat. Dia semakin menggeliat kepanasan. "Dasar manusia sialan, bubuk apa yang kau lemparkan kepadaku? Ah, panas!" ucap makhluk yang merasuki istri Pak Asmat. "Siapa kau sebenarnya?" tanya Ruri. "Aku anak buah Barja. Aku ditugaskan menjaga tumbal persembahan untuk Tuan Barja. Aku jin yang mengawalnya sampai ke altar,"
Tapi kalian semua malah mengacaukan ritual ini, ucap jin yang merasuki tubuh istri Pak Asmat, yang ternyata adalah jin yang ditugaskan untuk mengawal tumbal persembahan itu. Itulah sebabnya jin itu menghasut istri Pak Asmat agar mengamankan gadis itu, agar tak bisa diselamatkan oleh Ruri. Sekarang pergilah, usir Ruri. Tidak. Lalu Ruri mengeluarkan bubuk yang tersisa di kantong itu. Ruri lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi hendak melemparkan lagi bubuk itu. Pergi, bentak Ruri sekali lagi. Tidak, aku harus membawa tumbal itu. Jin itu masih bersikeras. Ruri pun melemparkan bubuk itu hingga istri Pak Asmat semakin menggelupur. Ah, panas. Beraninya kau. Jin itu hendak bangkit dan menyerang Ruri. Suara azan dari arah surau sayup-sayup terdengar. Ah, sakit, panas. Begitu mendengar suara azan, istri Pak Asmat pun semakin menggelupur. Semua pakaian yang melekat di tubuhnya ditarik dan dirobek olehnya.